Irji fasolli fa inna kalam tusolli, itu bicara muatan, itu bicara kualitas. Ulangi sholat, kamu belum sholat. Sholat yang tidak ada muatan, sholat yang kosong, bacaan Al-Quran yang kosong. Kalau kita bicara tentang kosong, betul kata Syekh Ibnu Qayyim, kal mayyit. Mayit itu ada jenazahnya tapi kosong, ruhnya nggak ada. Sampai kita kepada hakikat membaca Al-Quran, hakikat sholat, hakikat zikir. Semoga tidak salah, semoga kita belajar level ini loh, muatan hakikat ini loh, hakikat sholat ini loh. Subhanallah. Dan untuk belajar hakikat sholat, hakikat membaca Al-Quran, hakikat zikir, tentunya semakin tinggi itu pengikutnya semakin sedikit. Dan tentunya kalau naik anginnya, cobaannya. Nah, kita ketika naik ke sini membawa apa? Kita ke sini itu membawa kul huwallahu ahad, apa? Allahu somad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyambung kepada itu loh. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah di situ di dalam tafsir disebutkan bacaan Quran. Tali Allah di situ juga diartikan sunnah syariat. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan engkau berpecah belah. Jangan engkau berpecah belah, berpegang teguh kepada tali Allah. Ini hablillah, nyambung ke hadis bahwa Al-Quran itu huwa hablullah. Bacaan Al-Quran ikut tali penyambung dengan Allah. Banyak orang membaca Al-Quran tapi talinya belum nyambung. Ya Allah, semoga paham. Tali itu kan kesambungan. Al-Quran itu talinya Allah. Dan tali ini berusaha diputus oleh setan. Mutusnya apa? Gak popo dek maca Al-Quran tapi ngelamun, putus. Gak apa-apa dia baca doa-doa sholat tapi dalamnya putus. Kita itu fokus di dalamnya ini, batin ini. Karena batin itu yang inti. Ada bahasa Arabnya lubu. Lubu itu esensi, hakikat, ruh. Itu yang inti itu. Subhanallah. Tasbih ini loh, kalau talinya putus apa? Ambyar. Kalau tali-tali kita itu kuat, maka akan ketemu dengan orang-orang soleh. Ketemu dengan kalau tali-talinya kuat. Semoga paham nggih? Ya. Jadi khusyuk itu adalah hablullah. Apa? Talinya itu dari Allah, kesambungan itu dari Allah, kekonekan itu dari Allah. Kalau talinya dari Allah kuat, maka nyambung dengan para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Terus assalamualaikum ya nabiyyu, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini ada talinya ini. Jadi ketemu dengan orang-orang soleh. 4 wanita penghuni surga. Baru ini Bu Anis. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un. Pemuka atau pemimpin wanita ahli surga itu ada 4. Maryam binti Imran,
Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Ketika kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah, kita selalu berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada beliau-beliau ini enggak? Ya Allah, berilah petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Beliau-beliau itu kan pendahulu kita kan, dan ini sudah dinas oleh hadis, beliaunya ini adalah pemimpin ahli surga. Kita sebut, semoga kita nanti bisa satu kabel, satu keluarga, wa ala ali. Kenapa kok kita nyambung? Di sini ada apa? Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Nah ini, li khamsatun, saya punya 5 orang yang terkenal. Ya, semoga dengan 5 orang terkenal ini dari Mbah Hasim, diselamatkan dari panas derita wabah yang bikin sengsara, dengan wasilah derajat luhur 5 pribadi itu mulia yang aku punya, Al-Mustafa yaitu Nabi Muhammad, wal Murtado Sayyidina Ali julukannya Babul Ilmi, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Jadi kita jangan sombong. Beliau ini adalah pendahulu-pendahulu para nabi, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh. Jadi kalau kita itu mendekati Allah, maka kita akan mengikuti jejak-jejak itu. Ketika sholat kita itu betul-betul sholat, ya ketemu. Ketika bacaan Al-Quran kita betul-betul membaca Al-Quran, siapa sendiri yang 12 sahabat yang ketika membaca Al-Quran itu bercucuran air mata, ketemu. Jadi lihat saya, jangan dianggap remeh sirah, sejarah, cerita-cerita. Ini ada ruhnya, dan ruhnya orang soleh itu tidak pernah mati. Kalau diceritakan, auranya itu ada. Amal solehnya itu hidup, imannya itu hidup. Ketika imannya hidup dengan iman hidup, kita itu rasanya bahagia nggak disebut nama-nama orang soleh. Andai kata di situ ada karakter kita sedikit aja, ya Bu Anis, sedikit aja Bu Anis, seneng nggak? Ya Allah, alhamdulillah. Dan itu apalagi kalau buat sholawatan kita, Masya Allah, ada kesambungan karena kita sebut berkali-kali. Jangan meremehkan loh dengan menyebut nama-nama orang soleh itu. Ada syafaatnya. Apalagi didoakan, apalagi dibacakan surat Al-Fatihah, apalagi mengamalkan wasiat-wasiatnya. Itu yang menjadikan kita itu dikenal dan menjadi satu keluarga, satu ikatan. Kok gak ketemu sama ini sih? Ya Allah, 12 sahabat Rasul menangis ketika membaca Al-Quran. Nyambung ke Al-Isra tadi, dengan menangis tadi apa? Wa yaziduhum khusyu'a, dengan menangis ketika membaca Al-Quran, dengan sholat. Itu wa yaziduhum khusyu'a, khusyuknya bertambah. Dengan zikir kemudian menangis, khusyuknya bertambah. Ini beliau-beliau itu. Kita baru sekian persen. Ya Allah, kumpulkan. Akhirnya dari ini nyambung kepada doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Saya langsung tengah-tengah, anugerahkan kepada kami untuk bisa beramal soleh yang engkau ridhoi, yang amal ini sebagai engkau masukkan ke dalam orang-orang soleh dengan rahmat rahimmu. Jadi untuk gabung dengan sahabat-sahabat tadi harus sama-sama punya channel. Apa channelnya? Membaca Al-Quran yang betul-betul membaca, yang sholat betul-betul sholat, yang sholawat betul-betul sholawat. Ini yang menjadikan wa an a'mala sholihan tardahu, amal soleh ada belakangnya yang engkau ridhoi. Ada amal yang belum soleh. Siapa tadi? Sahabat yang disuruh sholat berapa kali tadi? Irji fasolli fa innaka lam tusolli, karena belum soleh, belum baik. Ulangi, diulang-ulang itu supaya baik. Kalau baik nanti channelnya ketemu dengan orang baik. Jadi amal soleh yang baik ketemu amal soleh yang dulu baik. Kalau tidak baik gak akan ketemu sampai baik. Sampai baik. Ketika baik ketemu baik, ketika jelek ketemu jelek. Nyambung kepada ayat yang pernah kita kaji, al-khabisatu lil khabisina, perempuan jelek untuk laki-laki jelek, dan seterusnya. Sama, amal jelek ya ketemu dengan amal yang jelek. Imamnya sholat asal-asalan, makmumnya sholat al-asalan. Nah, tepak iki, tepak wis. Imamnya sholat asal-asalan, makmumnya sholatnya khusyuk, wis gak tepak kabeh gitu. Tapi kalau imamnya khusyuk, makmum khusyuk, nah tepak ini. Wis pokoknya ayat itu pasti benarnya kalau dikaji orang yang berakal dan akalnya benar. Tapi kalau akalnya tidak benar, tolong ya 300 ayat dihapus. Loh, dihapus si fulan itu loh, ya enggak? Loh, ini yang tidak benar akalnya apa Al-Qur'annya ini? Kok berani menghapus Al-Qur'an itu loh? Sampean dengan Al-Qur'an itu tuwek mana? Quran ini lebih tua daripada kita. Al-Qur'an itu qadim, kekal. Sampean hancur Al-Qur'an nggak hancur kok minta dihapus itu loh. Ya sampean yang dihapus. Innalillah. Ya Allah, jangan dipaksakan Al-Qur'an sesuai dengan otak kita. Nggak mampu. Nggak mampu. Semakin bersih hati kita, itu semakin muncul cahaya di atas cahaya Al-Qur'an itu. Makanya kita berdoa, Allahumma rzuqna mu'jizatis shalah wa mu'jizatil Qur'an. Dengan doa ini semakin ditunjukkan yang tidak tahu menjadi tahu. Semakin ditunjukkan kebenaran Al-Qur'an, nyambung kepada kebenaran sholat, ya, nyambung kepada kebenaran hadis, nyambung kepada kebenaran syariat. Sehingga hati kita itu dipaksa dengan bimbingan Allah. Al-Qur'an itu benar, hadis itu adalah benar. Ya Mas Pri ya, harapannya setiap kita membaca Al-Qur'an itu ada majlebnya. Harapannya ketika kita mengkaji hadis sabda Rasulullah yang suci itu ada majlebnya. Semoga mendapatkan syafaat. Ya Allah, pertemukan dengan orang-orang soleh. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Enggak nutut ya Allah, enggak nutut. Kenapa? Di sini hanya ajari amal soleh yang engkau ridhoi dan masukkan. Berarti kan kita enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk. Wa adkhilni. Kita biasanya kalau pas salam itu ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
Ya Allah, sambungkan jiwaku dan masukkan ke dalam golongan para nabi. Biasanya saya kembangkan seperti itu Pak Wazi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tahiyat akhir itu, yang biasanya kan salam kepadamu wahai para nabi. Sekarang kita kembangkan, sambungkan jiwaku dan masukkan ke dalam golongan para nabi. Ketika assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sama, sambungkan jiwaku dan masukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Jiwa kita kalau tidak disambungkan, itu walaupun jejer rasanya asing. Justru orang lain yang kenal bahwa ini orang soleh. Istrinya tidak kenal bahwa suaminya soleh. Dulu ketika saya di pesantren, ada sairan itu ya Bu Anis ya. Kamu jangan tanya kepada orang itu apakah dia itu baik dan tidak, tapi lihatlah temannya. Wala tas'al an qarinihi, apa itu loh dulu itu. Untuk mengetahui bahwa dia itu orang soleh dan tidak, koncoe sopo. Betul nggak? Kemudian ada di dalam kitab Tajul Arus yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah, kalau kamu kepingin tahu kedekatan hamba itu dengan Allah, lihat sholatnya. Saya baca itu langsung tek. Oh iya. Saya langsung jelek Pak Maimin, Bu Edi. Kalau kamu ingin tahu kedekatan hamba itu dengan Allah, lihat sholatnya. Coba keterangan logikanya di mana Pak Ghafur? Sholat itu kan obrolan. Nah, kalau lama berarti kan dekat. Kalau tidak akrab dengan Allah, nggak akan betah sholat. Itu komunikasi dua arah kok. Betul ya? Belum diterima. Ini loh nyambung ini. Ya Allah nyambung. Ini bertemu apa dipertemukan ini? Loh ketika merintahkan ibunya yang namanya ibunya Kamanusawi kan, ya takut dong, jelas mati. Jangan takut. Skenarioku akan jalan nanti, dibuang ke sungai. Akhirnya bertemu dengan Solihah Asia ini. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainil li walak. Ketika melihat ini langsung jatuh cinta. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Asa ayyam fa'ana, bisa jadi nanti bermanfaat bagi kita. Au natakhidahu walada, atau dijadikan anak angkat. Apa yang terjadi? Wahum la yasurun, mereka tidak menyadari bahwa ini yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Dan berkali-kali dibunuh ternyata tidak jadi. Oh ceritanya panjang. Subhanallah, seperti apa ceritanya Nabi Musa itu? Kita ceritakan. Semoga kita nanti dikenal oleh Nabi Musa. Gimana caranya dikenal Nabi Musa? Ya kita praktekkan perjalanan spiritual Nabi Musa. Apa? Rabbi arini andur ilaik. Ketika menghadap kepada Allah itu, perlihatkanlah dirimu, kami kepingin beribadah seakan-akan melihatmu. Rabbi arini andur ilaik. Ingat, cerita di dalam Al-Quran itu bukan cerita kosong, tapi cerita bermuatan. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang kafir bahwa Al-Quran itu asatirul awalin, sekedar dongeng orang dahulu. Itu bukan sekedar dongeng, tapi cerita orang hebat. Cerita di Al-Quran itu tidak sama seperti koran. Jenengan sekali membaca koran, gak akan kepingin membaca koran dua kali. Masuk ke gudang. Bagi orang yang hatinya kotor, membaca cerita Al-Quran, bahkan baca Al-Quran, itu nasibnya seperti koran. Enggak kok, aku wis moco. Sekali lagi, kalau dulu kita diceritakan sama guru kita, itu supaya turu. Dibalik, yang tadinya jiwanya itu tidur seperti Ashabul Kahfi,
1309 tahun dengan cerita ini supaya bangun spiritualnya itu, bangun spiritnya itu supaya bangun. Jadi kita ini di dalam cerita ini menjadi Musa, Asia, apa jadi Fir'aun? Hah? Kita di dalam kehidupan itu sering dipertemukan dengan orang-orang soleh, apa dipertemukan dengan Fir'aun? Ya, ngerti maksudnya ya? Iya, dipertemukan. Jadi ketika tahiyat akhir itu minta dipertemukan, yang nanti aplikasinya di dalam kehidupan akan dipertemukan buku yang soleh, takdir yang soleh, yang semuanya itu mengarah kepada menambah keimanan dan ketakwaan kita. Tolong hidupkan rasa ingin ketemu dengan orang-orang soleh, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum, dengan karya-karyanya, dengan cerita-ceritanya. Hebat gak Al-Quran itu? Hebat gak Al-Quran itu? Pak Fauzi, apakah kita sudah bagian daripada cerita itu? Kalau sudah bagian daripada cerita itu, akan tertarik dan menghafalkan itu lebih mudah, gampang. Sekali lagi, saya kan selalu, ya Allah, anugerahkan mukjizat Al-Quran ya Allah. Yang tidak paham itu supaya paham zahir dan batin ya Allah. Siap ya? Sampai Mas Udin termotivasi untuk menyadur doa itu. Allahumma rzuqna mukjizatis sholah wa mukjizatil Quran. Nah, Lailatul Qadar kemarin tambahan hadis. Oh iya ya Allah, Quran dan hadis kan tidak boleh dibesar-besarkan. Sekarang itu kalau baca hadis itu ada rasanya itu. Ya Allah, jelek. Kenapa semakin jelek? Pak Ghafur, Quran kan suci, sabda Rasulullah juga perkataan yang suci. Kalau hati kita suci ya klik ya Allah, gitulah, ada rasa. Dan insya Allah ada kedekatan dengan Rasulullah, ada kedekatan dengan Allah, dan ada kedekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Loh iya kan? Iya, sadaqallahul adzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.